Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat kepada Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati pada Dewan Guru SMK Negeri 8 Kota Malang. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, yang mana pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Izinkanlah saya kata pepatah tidak kenal maka tak sayang. Nama cukup singkat, Maniso, pangkat Letnan 2 Infanteri, NRP 3900194409668. Status K3, keluarga istri 1, anak 3. Ya, yang 1 alhamdulillah sudah bekerja, yang 2 masih SMA. Kebetulan lahirnya juga sama, tanggalnya juga sama, berarti kembar. Saya berdomisili di Kelurahan Pandanwangi, di Jalan Titan Asri 2, Blok BB nomor 41, di RW 12. Ya. Nomor HP 081 216 95 7521. Sebelumnya saya mohon maaf, yang menyampaikan ini seharusnya Komandan Koramil Blimbing, Bapak Mas, karena kebetulan dan Ramil Blimbing sekarang masih keadaan sakit. Saya mohon doa restunya, mudah-mudahan dan Ramil Blimbing Bapak Kapten Hadi Supratikno mudah-mudahan segera diberi kesehatan, kesembuhan, segera bisa beraktivitas seperti sedia kala. Saya coba menyampaikan masalah Wasbang, yaitu mantapkan Wasbang dalam rangka meningkatkan kesadaran untuk bela negara. Temanya adalah melalui pemantapan wawasan kebangsaan kepada siswa SMK Negeri 8 Kota Malang, kita tumbuhkan sebagai individu yang berkarakter dan berwawasan kebangsaan guna menumbuhkan kesadaran bela negara dalam menjaga keutuhan NKRI. Ruang lingkup, pendahuluan, latar belakang, 4 konsensus dasar, implementasi bela negara, dan terakhir adalah penutup. Maksud dan tujuan, maksud beri pemahaman tentang wawasan kebangsaan kepada siswa SMK Negeri 8 Kota Malang. Tujuannya adalah memantapkan karakter siswa SMK Negeri 8 di Kota Malang yang berkepribadian, berkarakter mulia, disiplin, terampil dan berjiwa kesatria, serta memiliki rasa cinta tanah air yang berlandasan Kebhinneka Tunggal Ikaan dengan semangat bela negara guna mewujudkan NKRI yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Harapan kita kepada para siswa atau peserta didik di SMK 8 Kota Malang yaitu aset bangsa yang penuh inspirasi dan spirit perjuangan. Calon pemimpin bangsa di masa depan sebagai agen perubahan dan pembaruan baik secara histori saat ini dan yang akan datang. Mampu menggelorakan semangat nasionalisme, patriotisme, tujuan dan kesatuan bangsa, memahami perubahan tatanan dunia baru yang berubah sebagai dampak globalisasi, dan mampu mempertahankan nilai karakter dan jati diri bangsa. Latar belakang, ini era kerajaan dan era perjuangan. Tujuannya satu, untuk memerdekakan bangsa Indonesia. Zamannya kerajaan Majapahit, Gajah Mada dengan Sumpah Palapanya, Kerajaan Majapahit dengan Nusantaranya. Era perjuangan, Budi Utomo, kebangkitan bangsa menuju ke pemuda dengan Sumpah Pemuda, akhirnya ke NKRI.
Tujuannya satu, Mas. Tujuannya satu untuk mencapai kemerdekaan. Kita yang ada khususnya di sekolah, kita bagaimana untuk merasa mencintai, kita mengisi kemerdekaan tersebut. Kita harus punya rasa nasionalisme yang tinggi. Empat, konsensus dasar Pancasila. Nah, ini adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika. Pancasila sebenarnya dua kata, panca ya, panca lima, sila, panca, sila, dasar. Undang-Undang 45, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika. Pancasila tentang ketepatan MPR nomor 2 garis miring MPR garis miring 1978. Ketuhanan yang Maha Esa, kita selaku manusia, kita berketuhanan. Agama Indonesia ada beberapa yang sudah diresmikan atau ditetapkan di negara Indonesia. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia dilindungi, diayomi. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan rakyat dan permusyawaratan dan perwakilan. Yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sedangkan esensi nilai-nilai Undang-Undang Dasar 45, nilai demokrasi, nilai kesamaan derajat, nilai ketaatan hukum. Nilai Bhinneka Tunggal Ika, nilai toleransi. Kita harus memberikan toleransi kepada orang lain. Kita harus menghargai kepada orang lain. Nilai keadilan, nilai gotong royong. Saya pernah waktu di Ambon. Itu di Ambon terkenal namanya Pela Gandong. Kegotong royongan antara umat Islam, umat Nasrani maupun yang lain. Tapi setelah meletus kejadian yang ada di Ambon, akhirnya semua suku yang ada di sana berpecah. Karena ya kita menginginkan bangsa Indonesia tidak boleh tidak menginginkan kegotong royongan itu hilang. Kita juga nggak usah bicara dengan negara tadi sampaikan, kita bicara di lingkungan sekolah saja. Kalau kita bergotong royong, bagaimana cara memajukan sekolah antara guru dengan siswa maupun yang lain? Bagaimana untuk memajukan sekolah tersebut? Jadi nilai-nilai kegotong royongan itu yang harus kita capai. Tentang kebinekaan tunggal ika. Kalau seandainya Bhinneka Tunggal Ika akan bubar, konflik elit perang saudara, yang dikhawatirkan adalah kita perang saudara. Perang saudara, kita juga tidak tahu kapan munculnya, karena juga kita tidak tahu kapan mereka padahal kita satu bangsa. Ya. Kita harus mempunyai peran, yaitu merupakan fana untuk memberikan keleluasaan, kebebasan bagi semua warga bangsa untuk mengembangkan kebudayaan, adat istiadat, tradisi agama, bahasa dan tata kehidupan sesuai di lingkungan masyarakat demi memperkuat persatuan, kesatuan dan hubungan antar warga yang harmonis. Nah, ini kekayaan alam Indonesia melimpah untuk dapat hidup sepanjang masa. Inilah yang menjadi ajang perebutan bangsa-bangsa asing. Mungkin sudah tadi disampaikan, Indonesia kekayaan alam yang lebih besar. Negara-negara asing mungkin semuanya sudah tahu semuanya,
yang mana negara mana yang kepengen menguasai, negara mana yang kepengen masuk untuk mengambil hasil bumi Indonesia. Nah, seperti yang ada di Irian, kita udah berapa tahun udah dikuasai oleh orang asing, tenaga-tenaga ahlinya oleh orang asing. Nah, kita sebagai generasi penerus, khususnya anak-anak siswa SMK 8, bagaimana itu nanti beberapa ratus tahun yang akan datang, ya inilah kita harus punya mempertahankan, punya jiwa untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Ini semua ingin menguasai sumber daya alam. Latar belakang atau ancaman, sekarang sudah punya ancaman secara tradisional maupun non-tradisional. Kalau ancaman yang tradisional atau modern, kalau dulu perang pakai senjata, kalau sekarang sudah lewat media massa, media cetak, ya, apalagi sekarang udah yang non tradisional, narkoba. Apalagi sekarang sudah semuanya sudah tahu bagaimana negara Indonesia. Sudah tahu bagaimana akan perubahan RUU, kita tahu. Kita selaku sebagai generasi muda, generasi penerus bangsa, bagaimana itu kalau bisa jangan sampai terjadi. Yang terjadi. Apalagi kita sering bergaul dengan orang yang tidak dikenal, dikasih iming-iming, ya. Contohnya seperti sekarang, apalagi sudah berupa permen maupun makanan kecil, ya di situ di dalamnya ada obat-obatan terlarang. Makanya kita menghimbau kepada anak-anak siswa SMK 8 khususnya untuk berhati-hati pada saat kita bergaul daripada orang lain. Kita harus bisa menilai bagaimana cara menguasai Indonesia, bagaimana cara menguasai. Ini orang-orang pakai perang proxy war, perang melalui berbagai aspek, berbangsa dan bernegara. Tidak bisa terlihat siapa lawan atau kawan. Tadi sampaikan, siapa lawan, siapa kawan. Sekarang kita berkehidupan sama di negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Tapi kita pun juga tidak tahu itu musuh yang menginginkan merongrong negara Indonesia, yang menginginkan bagaimana Indonesia akan tidak aman. Ya itulah, kita sekarang lewat media cetak, media elektron. Ini tadi sampaikan juga penyalahgunaan narkoba. 30 sampai 50 jiwa tiap hari. Sampai 15.000 jiwa meninggal setiap tahunnya. Tahun 2015, 5,9 juta penduduk menyalahgunakan narkoba. Itu kurang lebih 13%. 2015 pengguna sabu 350%. Ekstasi 280%. 7% kendaraan dilakukan dari dalam penjara. 80% penghuni penjara adalah orang-orang yang terlibat narkoba. Karena apa? Seperti ganja yang ada di Aceh, sebetulnya kalau kita digunakan yang sebetulnya kan itu untuk obat. Untuk obat. Untuk kalau di sekarang, anak-anak remaja sekarang dikonsumsi untuk, ya itu tadi, penyalahgunaan. Akhirnya kita punya apa ya? Ya cara Jawa ini ketagihan lah. Bagaimana cara bisa untuk mengkonsumsi barang-barang tersebut? Kalau memang barang-barang dilarang, kenapa kita harus konsumsi? Itulah penjajahan. Sekarang kita udah dijajah lewat politik, ekonomi, budaya.
Sekarang mungkin tahu semuanya, politiknya kita bagaimana, ekonominya bagaimana, budayanya bagaimana. Tinggal kita ya selaku anak muda, penerus bangsa, ayo kita punya rasa nasionalisme yang tinggi. Nah, ini.